Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita untuk menceritakan perjalanan hidup saya. Ya, dan sebelumnya saya juga berterima kasih buat kalian yang udah melihat dan menonton video saya dan telah merespon video saya. Sekarang kita lanjutin lagi masalah kisah perjalanan hidup saya. Jadi setelah saya pulang kampung, akhirnya saya dinikahkan sama mantan suami saudara. Nah, yang pada waktu itu jadi saya pas pulang kampung itu bukan sepupu sih, saudara udah dari nenek ke nenek lagi gitu, jadi adiknya nenek ke nenek. Nah, jadi cucunya kebetulan itu dia seumuran dengan saya. Nah, pas waktu itu saudara itu namanya pun sama, cuman dia namanya Nyai Suryana, saya Yana. Nah, pas banget saya pulang kampung, mereka nggak jadi nikahnya. Entah itu persoalan apa saya juga nggak tahu. Yang intinya, yang jelasnya saya ke pulang kampung waktu itu saya ngegantiin posisi dia, kayak di sinetron ya, ngegantiin posisi saudara itu Nyai. Nah, kalau dalam keluarga kan katanya kalau udah sebar undangan itu kan malu kalau seumpamanya nikah itu sampai nggak jadi gitu loh. Ya udah, akhirnya saya ngegantiin saudara saya itu yang mau menikah sama almarhumah. Awalnya sih dalam kesempatan 1 minggu itu saya menikah itu ya nggak mau gitu loh, kaget ngerasa loh kok tiba-tiba saya nikah. Nah, pertama awal saya tahu nikah itu dari teman. Wih, katanya yang mau pengantenan. Kata saya, siapa yang mau pengantenan? Situlah, katanya. Saya, pengantenan dari mana? Wah, katanya mau nikah, katanya sama itu mantannya saudara, kata gini katanya gitu. Saya bilang enggak, kata siapa? Ternyata keluarga udah nyebarin kalau saya itu mau nikah, datang pulang kampung tuh mau nikah. Dan saya nggak tahu menau. Nah, akhirnya saya sempat marah tuh sama ya emak saya sama keluarga saya, kenapa sih kok bisa nikah ini secara diam-diam, nggak harus ngomong dulu sama saya gini. Pantesan saya mau pergi balik lagi ke Jakarta tuh dilarang gitu loh, katanya saya mau dinikahin. Ya dari situ ya saya sempat marah juga, tapi namanya orang tua itu pintar gitu loh, ngerayunya apanya. Akhirnya saya jadi mau tuh. Pas menikah ya sampai saya pergi ke Jakarta, ikut lagi sama almarhum, usaha di Jakarta sambil bantu almarhum, tapi saya sambil cari-cari lagi job. Ya, saya keliling jualan emping ke komplek-komplek, jualan emping sore sebelum saya ngorder servisan sopa, bantu almarhum sekalian saya naruh emping, saya sangkut-sangkutin tuh, ya kan, saya sangkut-sangkutin, saya keliling. Nah, pas kebetulan kalau yang di komplek-komplek yang udah saya kenal, yang deket-deket rumah, ya nanti jadi saya bisa setelah selesai ngorder, setelah selesai nyangkut-nyangkutin pink, mereka udah tahu. Nah, jadi nanti saya pulangnya balik ke dari komplek-komplek yang agak jauhan, pulangnya saya tinggal nagih-nagihin uang pink itu. Ya alhamdulillah lumayan sih. Awalnya sih sedikit, belum ada pelanggan, lama-lama ada langganan. Nah, setelah ada langganan, ada
kita udah punya langganan, kita udah punya itu, saya jadi tinggal ada yang pesan saya tinggal antar, ada yang ini. Nah selesai ngorder saya itu nggak sebentar. Capeknya kerja itu berusaha ngebantu suami, berusaha ngebantu ya buat hidup kita di Jakarta, anak-anak saya, suami ada di situ juga, kita kerja ipar, adik-adik ipar. Nah, dengan capeknya kaki terasa itu sakit dari jalan, dari komplek ke komplek lagi jalan. Habis maghrib kita pulang, besok pagi setelah selesai kerjaan di rumah saya jalan lagi, ngorder lagi. Buat apa? Buat supaya ngebantu. Jadi kalian menurut saya jangan putus asa. Inilah perjalanan saya, kisah saya sebelum saya menjadi seperti ini. Itu kisah saya itu lebih dari kalian. Saya nggak pernah putus semangat untuk bekerja, mencari uang, ngebantu suami, ngebantu ya buat makan anak-anak ipar di rumah. Jadi saya menjelajah terus. Kalau saya nggak ngorder ya saya nggak punya uang. Saya ngorder ya alhamdulillah ada aja pemasukan. Zaman dulu kan kita bukannya iklan tapi brosur, kita selip-selipin di pagar-pagar orang, kita tawar-tawarin di jalanan. Kadang-kadang ya berasa ada juga ada rasa malu, ada rasa apa. Belum resikonya kita dimarahin satpam kalau kita masuk ke komplek-komplek tanpa izin. Kita harus minta izin dulu gitu. Jadi mau nggak mau kita kalau misalnya ada komplek yang security-nya minta uang rokok, minta apa, kita harus sudah nyelipin uang di kantong. Kalau nggak gitu kita nggak bisa masuk ke komplek. Kadang-kadang ada juga security itu yang minta jatah, mau masuk ke sini berapa minggu sekali atau mau setiap hari atau mau berapa bulan sekali masuk ke komplek ini, kita harus sudah nyuapin uang buat mereka. Dalam hati ya daripada saya nggak dapet orderan, nggak dapet job, uang itu uang yang hasil ibaratnya saya dari mana ibaratnya tetap saya sisihin. Untuk apa? Untuk security itu kita kasih. Padahal uang untuk makan aja kadang-kadang kita keteteran dalam arti apa? Kurang. Saya ngerangkap usaha, ngerangkap kerja di Jakarta itu ya lumayan, tantangannya pun banyak. Belum kita menyatu sama saudara, karena saya waktu itu usaha juga, rumah itu bukan di tempat orang lain, bukan ngontrak, tapi di mana? Di rumah Uwa. Nah kebetulan Uwa ngasih modal lah, bukain telepon waktu itu tuh, biar kita bisa komunikasi, biar ada konsumen masuk telepon ke nomor itu. Nah ya namanya kita, walaupun kita usaha, kita udah ada perjanjian, kita ada gimana, tetap aja kita hitungannya, walaupun kita penghasilannya dibagi dua sama uang gitu, tetap namanya itu kita jatuhnya hitungannya bukan ngontrak tapi numpang. Serba salah ya kalau orang hidup numpang itu. Belum kita sama anak-anaknya sama apa, kadang salah paham. Dalam arti salah pahamnya begini, mereka kan nggak pernah tahu kalau kita itu usaha ada perjanjian, ibarat untuk pembayaran telepon, pembayaran ini itu, ibarat mereka nggak ngerti berapanya, dan kita ngasih ke uang itu berapa mereka nggak ngerti. Karena apa? Ketidakjujuran uang saya dulu. Bukan sih, maaf ya, bukan kita ngomongin almarhum, tapi ini perjalanan hidup saya, kisah saya, buat supaya kalian mengerti gimana hidup saya waktu itu
nggak langsung enak gitu loh, nggak langsung seperti apa yang kalian kira. Jadi saya harus memperjelas di sini. Dan pada waktu itu kita sempat sampai ribut sampai apa, cuman gara-gara eh, kita numpang. Jadi dipikir mereka, dipikir anak-anak kuasa saya tinggal di situ tuh numpang, usaha enak, dapat uang, kita nggak bagi-bagi gitu loh. Mereka salah. Nah, akhirnya pas ribut itu, saya sampai sempat apa? Saya sempat keluar dari situ. Saya berusaha sama almarhum ngontrak di tempat lain. Saya bilang rezeki kita nggak kemana daripada kita di sini kita dituduh, kita nggak enak, kita yang ngejalanin, kita disangka numpang. Mendingan kita cari tempat ngontrak tapi kita aman, kita nggak ada omongan, kita nggak ada ceritaan ini itu di saudara. Yuk kita keluar. Akhirnya saya keluar cari kontrakan baru, tapi dari situ kita dari nol lagi, capek lagi, ngerayap lagi. Ya apa ya, ya mungkin tempat juga, mungkin ya tempat juga ya, mungkin tadinya udah enak di situ, orang udah pada tahu, sambil lewat-lewat sambil apa, tahu kita ngerjain kerjaan itu, orderan juga ada terus. Nah, sampai sempat parahnya itu anak saya juga itu dulu ngebantu, saking dia ngelihat saya capek, hasilnya nggak ada, usaha kayak gini, itu anak saya sampai ngebantu apa, mak katanya, boleh nggak katanya adik kerja di mana, kan masih kecil, saya bilang gitu. Ya kerja bantuin tukang ketoprak lah. Tukang ketoprak ngapain? Cuci piring, lumayan katanya, nanti dikasih uang. Ya kalau menurut saya sih, saya berpikir nggak macem-macem, nggak ini ya, terserah deh, kalau emang mau bantu. Kebetulan tukang ketoprak itu teman saya dekat, teman dekat saya, karena dia nggak ada yang bantuin, posisinya waktu itu lagi cari orang, belum dapat juga. Ya saya bilang, ya dia minta anak saya, ya udah kalau mau anaknya, bocahnya ngomong aja sendiri, saya bilang, saya nggak mau maksain, saya bilang gitu. Akhirnya sampai tuh anak saya yang gede itu, yang paling gede itu, bantuin dia sambil sekolah kelas SD kelas 4 SD, bantuin cuciin piring bekas orang-orang makan ketoprak. Bukan nggak sedih kita ngelihatnya, itu sedih, tapi mungkin anak juga sama ngerasain seperti saya waktu itu, pengen jajan, pengen ini, pengen itu, pengen ada uang jajan lebihnya. Sementara pas waktu itu usaha saya juga lagi menurun tuh loh. Akhirnya mau nggak mau dia juga ikutan bantu teman saya tuh kerja ketoprak. Ya pikiran saya udah buat pelajaran hidup dia, buat belajar dia nggak malu mencari hidup, mencari nafkah, mencari makan, demi sesuap nasi, demi jajan buat dia. Kadang-kadang nanti pulang dia bawa ketoprak, kita makan di situ. Ya gimana ya, ya bukan yang nggak ngerasa pahit, saya pahit dulu, pahit, hidup itu pahit, nggak ada hidup itu yang langsung manis, itu nggak ada. Semua itu butuh perjuangan, butuh kita semangat